Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, berkat wabah yang sedang melanda dunia ini, kita jadi bisa berinteraksi hanya saja melalui media sosial, daring, dan lain sebagainya. Oh ya, jangan lupa makan. Jangan lupa minum juga. Dan yang paling penting, jaga kesehatan teman-teman semuanya. Kalau ada ya minum vitamin, kalau ada ya makan jajan biar perut gak kosong. Intinya dijaga kesehatan teman-teman sekalian sebaik mungkin, sesehat-sehat mungkin. Oke, selanjutnya kita akan mulai perkuliahan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Organisasi dan arsitektur komputer. Ini pertemuan yang kedua ya. Setelah kemarin pertemuan 1 sudah membahas sejarah komputer, cikal bakal komputer, komputer yang 5 generasi itu, kemudian komputer modern, terus ada juga quantum computing, itu yang komputer masa depan juga. Kali ini kita akan lebih slow, lebih santai, yaitu kita coba di apa sih organisasi, apa sih arsitektur gitu. Jadi pengertian dari organisasi dan arsitektur dalam komputer itu seperti apa. Oke, sudah siap semuanya? Kita langsung saja. Yang pertama, ke pengertian komputer. Komputer itu apa? Apakah komputer itu seperti ini? Ini sudah disebut komputer. Kalau misalnya hanya CPU saja, apa sudah disebut dengan komputer? Apa monitor saja sudah komputer? Apa harus ada keyboard sama mouse-nya baru disebut komputer? Nah, jadi kalau di sini pengertiannya adalah ini dia. Sebuah mesin hitung elektronik ya. Jadi kalau dulu mesin hitung ya, kalau dulu banget masih pakai batu, kemudian pakai jemari ya, tangan cara hitung. Kemudian ada yang namanya kalkulator, kemudian ada yang lebih cepat lagi ya. Pokoknya mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukkan digital, dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi. Nah, ini nanti instruksi itu apa? Nanti kita lanjut. Yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Berarti nanti intinya ada input, setelah input atau masukan itu diolah, kemudian dikeluarkan lagi informasinya, entah itu lewat monitor, entah itu lewat printer, dan lain sebagainya. Intinya, komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Ini definisi kompleks dari komputer seutuhnya.
Kemudian apa sih 5 unit komputer? Jadi 5 unit penting ini yang harus ada di dalam komputer itu ada apa aja? Yaitu ada masukan, keluaran, kemudian ada memori, aritmatika dan logika, terus ada unit kontrol. Nah, kayak masukan ini itu masukan misalnya digital 0101 atau informasi-informasi apapun itu dimasukkan, bisa melalui keyboard, bisa melalui suara, bisa melalui kalau yang sekarang itu touchscreen itu ya mengetikkan banyak angka atau huruf-huruf itu. Kemudian bisa disimpan dulu di memori. Kemudian aritmatika dan logika terus dikontrol, kemudian bisa dikeluarkan lagi. Nah, gimana sih alur-alurnya itu? Untuk menggambarkan lebih jelas lagi, itu dapat digambarkan seperti ini ya. Ini sebenarnya untuk kemasukan dari keyboard dan lain sebagainya, entah itu stick PS ya, intinya masukkan inputan digital apapun atau informasi, kemudian di situ ada PCIO card atau kartu PCIO. Sini ada CPU, kemudian RAM, sini juga sudah ada hard disk drive, nanti dikeluarkan lagi melalui PCIO card ini, entah itu ke LCD screen, entah itu ke printer atau ke lainnya. Ini 5 unit komputer. Nah, itu tadi tentang komputer, pengertiannya seperti itu dan gambaran besar komputer seperti itu. Kemudian kita masuk ke organisasi komputer. Nah, organisasi komputer itu seperti apa? Kalau organisasi kan banyak dari unit ini, unit ini, unit ini, atau dari orang ini, orang ini, orang ini, orang ini, atau dari peripheral ini, dari banyak perangkat. Kemudian kalau ada dalam satu unit, dalam satu keluarga, kumpulan misalnya itu disebut organisasi. Namun kalau di sini organisasi komputer itu yang seperti ini pengertiannya. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Ya, unit-unit operasionalnya. Dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Ya. Contoh aspek organisasionalnya adalah teknologi hardware, ada perangkat antarmuka, ada teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Oke, itu organisasi komputer. Selanjutnya ada arsitektur komputer. Nah, kalau arsitektur komputer itu lebih cenderung pada kajian atribut sistem. Nih, arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, sama teknik pengalamatan, juga mekanisme
input outputnya. Nah, setelah kita tahu apa sih pengertian-pengertian dari komputer itu sendiri, dari arsitektur komputer, terus bedanya itu di mana? Nah, ini perbedaannya. Kalau organisasi komputer itu lebih ke bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasionalnya, ya. Organisasi komputernya itu unit-unit operasional. Contoh ada teknologi hardware, perangkat antarmukanya, teknologi memori, ya, sistem memori dan sinyal-sinyal kontrol. Kemudian kalau arsitektur komputer itu atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Ya. Kalau seorang programmer itu lebih ke set instruksinya, aritmatika yang digunakan, atau teknik pengalamatan atau mekanisme input outputnya atau I/O. Berlanjut ke struktur dan fungsi utama komputer. Struktur dan fungsi utama komputer. Nah, ini merupakan struktur dasar komputer. Seperti kita tahu kalau komputer itu sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Yaitu interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Seperti gambar di sini yang kalian lihat, ada 4 struktur utama nih dalam struktur komputer. Nah, di sini itu yang paling kecil itu ada komputer. Komputer itu kalau dijabarkan di dalamnya terdapat 4 hal yang penting. Yaitu yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU. Nah, fungsi dari CPU ini yaitu berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Ya. Jadi CPU ini pengontrol. Ya, pengontrol dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Sudah disepakati bersama kalau CPU cukup disebut sebagai prosesor saja. Nggak usah nyebutin Central Processing Unit atau CPU. Orang kalau sudah ngomong prosesor ya berarti udah tahu kalau itu CPU gitu ya. Kemudian bagian yang kedua ada main memory atau memori utama. Nah, memori utama ini berfungsi sebagai penyimpan data. Sebagai apa? Penyimpan data. Lanjut komponen yang ketiga itu ada I/O. Ya. I/O berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Nah, kalau I/O memindahkan.
Selanjutnya ada sistem interconnection. Tahu sistem bus pakainya di sini. Merupakan sistem yang menghubungkan CPU, main memory, dan I/O. Jadi dia itu yang menghubungkan sistemnya ya, antara prosesor atau memori dan memori utama dan juga I/O. Itu komputer. Struktur dasar komputer seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat komponen yang paling menarik namun yang paling kompleks adalah CPU. Makanya CPU dibedah lagi. Di dalamnya itu ada apa aja. Nah, di sini yang pertama ada control unit ya. Control unit berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Ini mengontrol utama itu yang namanya control unit, yaitu berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Yang kedua ada arithmetic and logic unit atau disingkat menjadi ALU. Fungsinya yaitu untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Nah, ini fungsi-fungsinya itu dibentuk ya di sini di ALU, membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Terus yang ketiga ada register, yaitu berfungsi sebagai penyimpan internal bagi CPU. Jadi di CPU sendiri itu memang ada penyimpannya, tapi penyimpan internal. Yang terakhir ada CPU interconnection. Kalau yang tadi di komputer itu ada interconnection-nya juga ya, sistem interconnection ya. Di sini juga ada namanya CPU interconnection. Atau di sini internal system bus. Berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Sama karena dia ditaruh di tengah, jadi untuk menghubungkan antara register, ALU, sama control unit. Nah, terus fungsi dari komputer itu apa? Nah, kita lanjut. Fungsi dari komputer nih, fungsi dasar sistem komputer seperti gambar ini ya. Yang pertama fungsinya adalah fungsi operasi pengolahan data. Fungsi operasi pengolahan data. Ya pastilah komputer ya untuk mengolah data sebanyak apapun bisa diolah di komputer. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, operasi penyimpanan data. Bukan hanya mengolah saja ya. Data-data yang udah masuk komputer itu bisa disimpan. Suatu saat bisa dibutuhkan lagi, masih ada datanya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah pemindahan data. Jadi antara misalnya satu data mau dipindah ke sistem ini atau sistem baru,
atau ke tempat yang lama dipindah ke beberapa tempat misalnya, itu bisa dipindah-pindah dengan komputer. Kemudian fungsi yang selanjutnya ada fungsi operasi kontrol. Ya, fungsi operasi kontrol. Yang paling utama, komputer itu harus dapat memproses data. Ini representasi data di sini bermacam-macam. Akan tetapi nantinya data harus disesuaikan dengan mesin pemrosesnya. Dalam pengolahan data, komputer memerlukan unit penyimpanan, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyimpanan data. Kan? Setelah diolah, proses itu pengolahan, kemudian masuk ke penyimpanan data. Ya, walaupun hasil komputer digunakan saat itu, setidaknya komputer memerlukan media penyimpanan untuk data prosesnya. Ya. Dalam interaksi dengan dunia luar, sebagai fungsi pemindahan data, diperlukan antarmuka atau interface. Proses ini dilakukan oleh unit input atau output. Jadi proses pemindahan data ke antarmuka atau interface ini itu dilakukan oleh unit input output. Dan perangkatnya disebut sebagai peripheral. Saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remote device, komputer melakukan proses komunikasi data. Nah, proses komunikasi data dapat dilihat di gambar ini. Gambar selanjutnya, yang gambar A adalah operasi pemindahan data, ya. Pemindahan data itu yang A. Kemudian yang B adalah operasi penyimpanan data. Sementara yang C dan D itu merupakan operasi pengolahan data. Nah, itulah tadi pengantar dari organisasi dan arsitektur komputer. Mulai dari komputer itu apa, organisasi itu apa, arsitektur itu apa, kemudian di dalam komputer itu terdapat apa saja. Itu untuk pengantar. Ya, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di Google Classroom sebagai bahan diskusi kita. Terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya.